Sukacita menyambut hari ini dalam berkat Tuhan bagi kita semua yang berkenan mengikuti renungan harian keluarga melalui YouTube Gemi Manata Pasaten, edisi Senin tanggal 20 Juli tahun 2026. Kita akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab, maka sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Kami menyambut hari ini dalam hati yang penuh dengan syukur ya Bapa. Ketika sapaan kasih yang boleh Engkau nyatakan bagi kami ada kehidupan yang boleh teralami. Biarlah kehidupan ini adalah bagian kami untuk tetap melakukan apapun yang Engkau kehendaki. Sehingga kami dan seisi keluarga kami akan ada dalam ketekunan untuk belajar dari firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kami. Maka kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap kami yang boleh mengikuti renungan harian keluarga ini akan diberkati dan memuliakan Engkau serta mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, kami menyambut firman-Mu dalam hati yang bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini yang memberkati kita semua terambil dalam kitab Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Demikianlah firman Tuhan hari ini mengangkat tema janji Tuhan Allah tidak dapat dibatalkan hukum Taurat. Jemaat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal banyak perjanjian yang bisa dibatalkan oleh kesalahan manusia. Perubahan aturan atau inkonsisten, namun berbeda dengan janji Tuhan Allah. Apa yang telah dijanjikannya tidak bisa dibatalkan oleh apapun, termasuk oleh hukum Taurat yang datang kemudian. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia menjelaskan bahwa janji Tuhan Allah kepada Abraham datang sebelum hukum Taurat diberikan. Hukum Taurat datang nanti 430 tahun kemudian. Paulus mengacu pada pemberian Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Jemaat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan Allah pada hari ini pesannya jelas. Hukum Taurat bukan pengganti janji atau tidak membatalkan janji Tuhan Allah. Taurat datang kemudian bukan sebagai syarat untuk menerima janji. Keselamatan dan berkat Tuhan Allah berasal dari janji bukan hukum Taurat. Ia menegaskan bahwa janji keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus bukan melalui perbuatan hukum, tetapi ditetapkan lebih dulu dan tidak bisa dibatalkan oleh hukum Taurat yang datang belakangan. Artinya janji Tuhan Allah kepada Abraham dan kepada umatnya melalui Kristus Yesus bersifat kekal, sah dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Hukum Taurat tidak membatalkan atau menggantikan janji itu, karena keselamatan selalu datang melalui iman, bukan melalui hukum Taurat. Jemaat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai keluarga Kristen, kita percaya bahwa keselamatan dan kasih karunia Tuhan Allah tidak tergantung pada seberapa sempurnanya kita mentaati hukum, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Ini adalah dasar pengharapan kita bahwa Tuhan Allah setia dan apa yang dijanjikannya tetap berlaku, tidak berubah oleh zaman, kegagalan atau kelemahan manusia. Marilah sebagai keluarga Kristen kita menerapkan iman dengan berkepegang pada janji Tuhan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Caranya, kita tetap percaya dan tidak mudah putus asa saat menghadapi kesulitan seperti masalah ekonomi,
kesehatan, ataupun masalah keluarga. Kita tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan Allah memelihara hidup kita sesuai janjinya. Juga walaupun disakiti, kita memiliki sikap untuk mengampuni karena percaya Tuhan Allah mengajarkan kasih dan telah lebih dahulu mengampuni kita. Ini wujud iman yang nyata, bukan sekedar teori. Bahkan kita tidak membeda-bedakan orang karena kita semua satu di dalam Yesus Kristus. Maka marilah kita berusaha menerima siapa saja tanpa melihat latar belakang dengan kasih. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita dan memberkati kita. Hiduplah dalam kasih Kristus yang tentu di dalamnya akan memberkati kita dan memberkati seisi keluarga kita. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah kami yang hidup. Ketika Engkau memperkenankan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini akan menjadi sesuatu yang begitu berharga dan begitu penting untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bagaimana kami menjadikan Engkau sebagai pusat kehidupan kami, sumber keselamatan di dalam Yesus Kristus, yang adalah sumber kekuatan manakala melewati berbagai tantangan kehidupan. Kami belajar untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu ya Bapa, supaya kami tidak salah melangkah dalam kehidupan kami di dunia, tetapi kasih-Mu yang akan menyempurnakan segala sesuatu sehingga apapun yang kami lakukan itu hanya untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah hari-hari hidup kami sebagai orang percaya akan selalu mendasari perjalanan kehidupan dengan firman-Mu, karena firman-Mu yang terbaik yang akan menguatkan kami. Memberkati keluarga kami, memberkati kami sebagai suami dan istri, bahkan memberkati anak-anak dalam pencapaian kehidupan keluarga Kristiani yang takut akan Engkau dan hidup menurut jalan dan kehendak-Mu. Biarlah di hari ini ketika ada aktivitas rutinitas yang akan kami laksanakan dalam tugas kerja, dalam pendidikan anak-anak kami bermohon Engkau memberkati kami. Anugerahkanlah berkat sehat dan kuat, berkat umur panjang, kekuatan iman untuk menjalani kehidupan melewati tantangan, dan kami memusatkan perhatian kami menjadikan Engkau segala-galanya dalam perjalanan kehidupan kami dan sisi keluarga kami. Biarlah kami yang telah mengikuti renungan harian keluarga melalui YouTube Gemi Maranatha Satan diberkati dalam Tuhan, untuk kami juga meresponinya dalam tanggung jawab iman kami, untuk kami menjadi berkat dimanapun kami pergi dan kami berada. Sambil kami bermohon Bapa, Engkau berkati saudara-saudara kami yang hari ini menaikkan syukur dan sukacita karena merayakan hari ulang tahun. Biarlah berkat umur panjang, sehat, kuat, kebahagiaan dalam rumah tangga boleh mereka nikmati. Sambil kami juga menyaksikan dan melihat betapa Engkau baik bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam keadaan sakit, iman mereka semakin dikuatkan. Mereka terus percaya dan terus berharap akan kasih karunia-Mu yang kiranya akan menyembuhkan, memulihkan. Bukan hanya sakit mereka yang dipulihkan, tapi iman mereka juga akan dipulihkan oleh-Mu. Dan kami percaya gereja Masih Injil Minahasa diberkati, dari arah sinode wilayah jemaat, pelayan khusus yang melayani diberkati, semua perangkat pelayanan yang ada yang melayani-Mu diberkati dalam Tuhan. Agar sesungguhnya pekerjaan pelayanan ini tertuju dan berpusat pada Kristus yang adalah kepala gereja kami, yang menuntun gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk mewartakan firman, memberkati banyak orang di dalamnya. Sambil kami menyaksikan berkat pertolongan-Mu boleh dinyatakan bagi bangsa dan negara kami, pemerintah diberkati untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, hidup diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih untuk YouTube Gemi Maranatha Satan yang boleh melaksanakan pelayanan melalui renungan harian keluarga di hari ini. Diberkatilah kiranya mereka semua, bahkan semua pelayan khusus di Diaken Penatua dan juga para pendeta yang melayani di Jemaat Maranatha Satan, bahkan semua perangkat pelayanan yang ada, jemaat yang ada, Tuhan Yesus baik memberkati. Terima kasih, ini doa kami, ini pengharapan kami, yang kami mohonkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang selalu memberkati kami, yang selalu mengasihi kami, dan selalu hadir bagi kami, kini dan selamanya. Nama-Mu ditinggikan, dan nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan kami. Amin. Demikianlah kita telah mengikuti renungan harian keluarga melalui YouTube Gemi Maranatha Pasata. Semoga renungan harian keluarga ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat menjalani hari ini dalam anugerah Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan mengasihi kita semua. Shalom dan damai di hati.